Assalamualaikum semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberi kesehatan dan dimudahkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan ada 3 orang pemuda miskin yang ingin merubah hidupnya menjadi orang sukses tanpa harus bekerja ataupun berusaha. Mereka adalah Abu Nawas, Ammar, dan Hafiz. Ketiga orang ini hidup di daerah Syam. Suatu hari mereka bertiga terlibat pembicaraan yang serius. Mereka sedang membicarakan tentang sosok Nabi Khidir. Konon, Nabi Khidir hanya bisa ditemui oleh orang-orang tertentu seperti para waliullah. Namun bagi orang-orang awam tentu sangatlah sulit. Adapun kebiasaan Nabi Khidir, setiap datang musim haji, beliau menunaikan sholat Jumat di Masjidil Haram. Tapi bila hari Jumatnya bertepatan dengan hari wukuf, dan pada hari itu, hari wukuf kebetulan jatuh pada hari Jumat. Bila bisa bertemu dengan Nabi Khidir, kita bisa meminta didoakan apa saja. Kita bisa kaya tanpa harus bekerja keras, kata Abu Nawas. Tapi kan untuk bisa bertemu dengan beliau sangatlah sulit, sambung Ammar. Jangan khawatir, bukankah musim haji tahun ini wukufnya jatuh pada hari Jumat? Yang saya dengar, di hari tersebut Nabi Khidir sholat Jumatnya di Masjidil Haram. Kita cari beliau di sana, usul Abu Nawas. Tapi bagaimana caranya Abu Nawas? Kita kan tidak tahu mana yang Nabi Khidir dan mana yang bukan, tanya Hafiz. Oh, gampang. Ciri-ciri Nabi Khidir, salah satu ibu jarinya lunak tak bertulang, jawabnya. Berarti kita harus menyelami ribuan manusia yang ada di Masjidil Haram, tanya Abu Nawas. Itulah yang sulit, keluh orang yang bernama Ammar. Tapi kan tidak ada salahnya kalau kita coba, ujar Hafiz. Mereka pun sepakat untuk menemui Nabi Khidir di Masjidil Haram. Maka pada keesokan harinya berangkatlah mereka menuju tanah suci Makkah. Mereka pergi dengan bekal seadanya. Perjalanan yang mereka tempuh alangkah sulitnya. Setelah 2 minggu lamanya mereka berjalan kaki, menempuh padang pasir yang luas dan gersang. Tapi belum juga sampai ke tempat yang dituju, berbagai macam rintangan telah mereka hadapi. Bukan hanya sekedar kekurangan air dan makanan, tapi juga bahaya yang mengancam jiwanya. Kadangkala mereka harus menghadapi orang-orang jahat. Kalaulah tidak dengan tekad yang kuat, tentu mereka sudah mengurungkan niatnya. Terkadang timbul juga rasa takut dan putus asa. Tetapi bila ingat Nabi Khidir, bangkitlah semangatnya. Akhirnya semua rintangan tersebut dihadapinya dengan sabar dan tabah. Segala penderitaan dalam perjalanan dianggap sebagai cobaan. Mereka begitu semangat untuk bertemu dengan Nabi Khidir. Sementara itu, keadaan mereka bertiga semakin lemah. Kakinya bengkak-bengkak karena dibakar oleh panasnya padang pasir yang gersang. Apabila siang hari, mereka dibakar oleh panasnya matahari, dan bila malam hari, hawa dingin mencekam di sekujur tubuhnya. Semua itu dihadapinya dengan tabah. Ketika hampir tiba di kota Makkah, mereka menjumpai pemandangan yang menyedihkan. Waktu itu, daerah yang dilewatinya sedang dilanda wabah kolera yang luar biasa. Banyak warga yang tertular dan akhirnya meninggal. Tetapi untunglah mereka bertiga selalu dalam keadaan sehat. Dan pada keesokan harinya sampailah mereka ke tempat tujuan, yaitu kota Makkah Al-Mukarramah. Betapa bahagianya mereka bertiga. Tanpa terasa berlinanglah air matanya. Segala penderitaan mereka selama dalam perjalanan terasa hilang musnah seketika. Tidak ada perasaan lain kecuali kegembiraan. Dan pada waktu itu kota Makkah sangat ramai. Ratusan ribu umat Islam berkumpul di sana, sedang menunaikan ibadah haji. Singkat cerita, tibalah waktu yang ditunggu-tunggu.
Saat azan sholat Jumat berkumandang, mereka segera memasuki Masjidil Haram. Mereka lalu mengamati pintu mana yang paling banyak dilewati orang. Akhirnya, mereka pun menyusun sebuah rencana. Ketiga orang ini membagi tugas berjaga-jaga di depan pintu masing-masing. Mereka mengambil posisi sholat Jumat tepat di samping pintu keluar. Ketika sholat Jumat telah selesai, mereka segera menuju pintu keluar. Tiap orang berdiri di depan pintu yang telah ditentukan. Kemudian dihadangnya semua orang yang lewat untuk dijabat tangannya. Tidak ada seorang pun yang dibiarkan lolos. Semua orang diajaknya bersalaman, diraba pangkal ibu jarinya. Barangkali orang yang diajak salaman adalah sosok Nabi Khidir. Setelah sekian lama, mereka belum juga menemukan. Entah sudah berapa ribu orang yang mereka ajak salaman. Mereka pun hampir putus asa. Ketika suasana masjid mulai sepi dengan jamaah, tiba-tiba Abu Nawas berteriak, "Nabi Khidir! Ini dia Nabi Khidir!" teriak Abu Nawas sambil terus memegangi lelaki yang sudah tua. Mendengar teriakan Abu Nawas, Ammar dan Hafiz langsung berlari menghampirinya. "Tuan Nabi Khidir bukan?" tanya Abu Nawas. "Ada apa ini? Lepaskan aku," balas lelaki tua tersebut. "Maaf kami Tuan, kami tidak akan melepaskan Tuan sebelum Tuan mengatakan siapa nama Tuan," ujar Abu Nawas sambil terus memegangi tangannya dengan erat. "Baiklah, aku memang Nabi Khidir." "Lalu apa keperluanmu?" tanya Nabi Khidir. "Alhamdulillah, alangkah bahagianya kami semua. Begini wahai Nabiullah." Belum sempat Abu Nawas meneruskan kata-katanya, Nabi Khidir langsung memotongnya. "Aku sudah tahu maksudmu. Aku diutus oleh Allah memang untuk menemui kalian," tutur Nabi Khidir. "Kalian telah bersusah payah mencariku sampai ke sini. Sekarang, katakan apa yang kalian inginkan," tanya Nabi Khidir. "Saya ingin menjadi saudagar kaya," kata Ammar dengan penuh semangat. "Saya ingin menjadi raja yang berkuasa," sambung Hafiz tak mau kalah. "Kalau kamu Abu Nawas, apa yang kau inginkan?" tanya Nabi Khidir. "Kalau saya hanya ingin menjadi orang alim," jawab Abu Nawas agak malu-malu. Mendengar permintaan Abu Nawas, Nabi Khidir pun tersenyum kepadanya. "Baiklah, apa yang kalian inginkan akan kusampaikan kepada Allah. Aku akan berdoa untuk kalian supaya keinginan kalian terwujud. Tapi ingat, ketika kalian sudah menjadi sesuai dengan keinginan kalian, kalian tidak boleh sombong dan kikir. Ingatlah selalu akan asal-usulmu. Tetaplah berbuat baik," kata Nabi Khidir berpesan. "Insya Allah kami akan menaati semua ucapanmu wahai Nabiullah," jawab mereka. "Lalu kemana kami harus pergi?" tanya Abu Nawas kepada Nabi Khidir. "Kau Ammar, pergilah ke arah timur, sedangkan kau Hafiz, pergilah ke arah barat, dan kau Abu Nawas, pulanglah ke kampung halamanmu." Selesai menyampaikan pesan tersebut, Nabi Khidir segera berlalu. Tapi baru saja berjalan beberapa langkah, tiba-tiba beliau hilang begitu saja. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Abu Nawas mendatangi seorang ulama besar di masjid. Dengan wajah penuh rasa ingin tahu, ia bertanya, "Wahai Tuan Guru, aku mendengar bahwa ada mayat yang ditolak oleh bumi. Benarkah itu mungkin terjadi? Jika benar, mengapa bisa demikian?" Sang ulama tersenyum bijak. Ia tahu bahwa Abu Nawas bukan sekedar bertanya, tetapi ia ingin belajar sesuatu yang mendalam. Maka ia pun mulai bercerita. "Abu Nawas, dengarkanlah. Ada sebuah kisah dari masa Rasulullah yang menjadi pelajaran besar bagi kita semua. Dahulu ada seorang lelaki Nasrani yang memutuskan masuk Islam. Ia belajar Al-Quran dengan tekun, bahkan hafal surah Al-Baqarah dan Al-Imran.
ia juga sering membantu Rasulullah dalam menulis. Dari luar, ia tampak seperti muslim yang baik. Namun, dalam hatinya, iman itu tidak tumbuh. Abu Nawas mengangguk penuh perhatian. "Lalu, apa yang terjadi, Tuan Guru?" tanyanya. Sayangnya lelaki itu akhirnya murtad dan kembali ke agamanya yang lama. Tidak hanya itu, ia mulai mencela Nabi Muhammad dengan ucapan yang sangat buruk. Ia berkata, "Muhammad tidak tahu apa-apa selain apa yang aku tuliskan untuknya." Tentu saja, ini adalah kebohongan besar dan penghinaan yang amat keji terhadap Rasulullah. Lanjut sang ulama. Abu Nawas mengeritkan dahi. "Lalu, apa yang dilakukan Rasulullah terhadapnya?" Sang ulama melanjutkan, "Rasulullah tidak perlu melakukan apapun, karena Allah sendiri yang menunjukkan kekuasaannya." Tak lama setelah itu, lelaki itu meninggal dunia. Kaumnya mengurusi jenazahnya dan menguburkannya dengan hormat. Tetapi keajaiban terjadi. Keesokan harinya, mereka menemukan mayatnya tergeletak di atas tanah, keluar dari kuburnya. Sang ulama melanjutkan, kaumnya mengira bahwa ini perbuatan Rasulullah dan para sahabat. Maka mereka menggali lagi kuburannya, kali ini lebih dalam, lalu menguburkannya kembali. Tapi keesokan harinya, mayat itu kembali ditemukan di atas tanah. Mereka mencoba lagi untuk ketiga kalinya, menguburkannya lebih dalam lagi. Tapi tetap saja mayat itu tergeletak di atas bumi keesokan harinya. Sang ulama melanjutkan dengan nada serius. Akhirnya mereka sadar bahwa ini bukan perbuatan manusia. Allah menolak bumi untuk menerima jasad lelaki itu sebagai hukuman atas dusta dan penghinaan yang dilakukannya terhadap Nabi Muhammad. Pada akhirnya, mereka membuang mayat itu jauh dari pemukiman mereka. Abu Nawas termenung mendengar cerita itu. Setelah beberapa saat, ia berkata, "Sungguh ini pelajaran besar. Tidak ada yang bisa melawan kehendak Allah. Bahkan bumi pun tunduk kepadanya. Dan kehormatan Rasulullah dijaganya dengan cara yang luar biasa." Sang ulama tersenyum. "Benar sekali Abu Nawas. Maka jagalah lisanmu, hatimu, dan imanmu. Hormatilah Rasulullah sebagaimana Allah memuliakannya." Abu Nawas bangkit dan mengangguk dengan hormat. "Terima kasih Tuan Guru. Kisah ini akan aku ceritakan kepada orang-orang agar mereka semakin mencintai Rasulullah dan berhati-hati dalam setiap perkataan mereka." Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas membeli seekor domba dengan bulu yang sangat indah. Meski begitu, ia tidak terlalu memperdulikannya. Baginya, domba itu hanyalah hewan ternak biasa. Dan tujuan ia membeli domba itu tidak lebih dari untuk disembelih dan dagingnya dijadikan hidangan. Hingga pada suatu hari, di alun-alun kota Baghdad ada kontes perlombaan domba sehat. Siapa saja yang dombanya paling sehat akan menjadi pemenang dan berhak mendapatkan hadiah uang. Tanpa rencana serius, Abu Nawas pun iseng mengikuti lomba tersebut. Tak disangka, dombanya keluar menjadi pemenang. Sebagai juara, Abu Nawas berhak mendapatkan hadiah sebesar 50 dinar dalam bentuk 5 koin, masing-masing bernilai 10 dinar. Namun saat penyerahan hadiah, tiba-tiba koin tersebut terjatuh dan langsung dimakan oleh si domba. Melihat kejadian itu, Abu Nawas menjadi emosi dan khawatir. "Aku menyesal ikut lomba ini. Jangan-jangan dombaku bisa mati gara-gara menelan koin-koin itu," gumam Abu Nawas dengan gusar. Satu panitia yang melihat kepanikan mencoba menenangkannya. "Tenang Tuan Abu, uangnya bisa dikeluarkan. Tidak perlu panik Tuan," kata panitia. "Oh ya,
"Bagaimana caranya?" tanya Abu Nawas. Panitia itu pun menjawab, "Berikan domba itu kopi tuan, lalu tepuk-tepuk pantatnya. Nanti uangnya akan keluar dari mulutnya." Awalnya Abu Nawas merasa ragu. Saran itu terdengar aneh dan tidak masuk akal. Tapi karena penasaran, ia pun memutuskan untuk mencobanya. Dalam perjalanan pulang, ia mampir ke warung kopi langganannya. Di sana, ia bertemu dengan Abu Jahil yang sedang duduk santai sambil menyeruput secangkir kopi. Abu Nawas pun segera memesan kopi dan meminumkannya ke domba tersebut. Lalu, ia mulai menepuk pantat domba dan ajaib, dari mulut si domba keluar 1 koin 10 dinar. Melihat hal itu, Abu Nawas makin bersemangat. Ia menepuk pantat domba lagi, dan untuk kedua kalinya 1 koin 10 dinar keluar dari mulut si domba. Abu Jahil yang menyaksikan kejadian itu mulai tertarik. Pada tepukan ketiga, 1 koin keluar lagi. Melihat hal itu, Abu Jahil makin takjub. Luar biasa domba Abu Nawas. Sekali tepuk bisa mengeluarkan uang dan nominalnya tidak sedikit lagi, pikir Abu Jahil. Karena tergiur, muncul niat di benaknya untuk membeli domba tersebut. "Hei Abu Nawas, aku ingin membeli dombamu," kata Abu Jahil. "Ah tidak Abu Jahil, aku tidak akan menjualnya," jawab Abu Nawas dengan tegas. "Bagaimana kalau aku beli dengan harga 50 dinar, bujuk Abu Jahil. "Sudah kubilang Abu Jahil, aku tidak akan menjualnya," balas Abu Nawas sambil terus menepuk pantat domba. Dan pada tepukan keempat, koin keempat keluar lagi. Kini hanya tersisa 1 koin 10 dinar terakhir di dalam perut domba. Ketika Abu Nawas hendak menepuk domba itu sekali lagi, Abu Jahil tiba-tiba menahan tangannya. "Tunggu dulu Abu Nawas, bagaimana kalau aku beli dengan harga 100 dinar?" Abu Nawas terkejut mendengar tawaran itu. Ia merasa aneh. Kenapa Abu Jahil mau membayar semahal itu untuk seekor domba? "Apa kau serius?" tanya Abu Nawas. "Tentu saja aku serius Abu Nawas," jawab Abu Jahil dengan penuh antusias. "Baiklah, kita sepakat ya Abu Nawas." Abu Nawas pun menerima pembayaran 100 dinar. Dan Abu Jahil pun membawa pulang dombanya dengan penuh semangat. Dan dalam perjalanan pulang, Abu Jahil iseng menepuk pantat domba itu. Dan benar saja, koin terakhir keluar dari mulut si domba. "Luar biasa domba ini, aku akan menjadi orang kaya," seru Abu Jahil dengan penuh kegembiraan. Namun keesokan harinya tersiar kabar bahwa Abu Jahil dipenjara karena ketahuan menyiksa dombanya. Ia memukuli pantat domba itu terus-menerus hingga dombanya mati. Kisah selanjutnya. Di sebuah kampung tempat Abu Nawas tinggal, hiduplah seorang pemuda yang suka berbuat usil. Hampir semua warga pernah menjadi korban keusilannya. Yang membuat warga kesal, pemuda ini sama sekali tidak punya sopan santun pada yang lebih muda. Ia tak segan-segan mengganggu, apalagi kepada yang lebih tua. Ia juga berani bertindak seenaknya. Bagi si pemuda, yang penting ia puas dan bisa tertawa. Hingga pada suatu hari, si pemuda pun merasa suntuk. Ia memutuskan untuk berjalan-jalan keliling kampung. Saat sedang asik menikmati suasana perkampungan, dari kejauhan ia melihat seorang pria tua berjalan dengan tongkat. Pria itu tak lain dan tak bukan adalah Abu Nawas. Melihat Abu Nawas, si pemuda langsung terbesit ide untuk mengerjainya. Ia pun mengikuti Abu Nawas hingga sampai di sebuah warung tempat Abu Nawas biasa berkumpul dengan kawan-kawannya. Abu Nawas duduk santai bersama teman-temannya, sementara si pemuda menghampiri dengan wajah penuh rencana usil. "Kek, saya perhatikan kakek ini jalannya lambat. Padahal kakek kan udah pakai tongkat.
ujar si pemuda tanpa basa-basi. Kedatangan si pemuda yang tiba-tiba dan ucapannya yang kurang sopan membuat Abu Nawas sedikit terkejut. Namun dengan tenang Abu Nawas menjawab, "Saya ini kan sudah tua, wajar kalau saya jalannya lambat. Beda dengan kamu yang masih muda." "Ya iya sih kek. Nah, karena kakek ini sudah terlihat sangat tua, kira-kira kapan kakek mati?" tanya si pemuda sambil tersenyum lebar. Ucapan itu membuat orang-orang di warung tersentak, termasuk Abu Nawas. Tapi dengan tenang Abu Nawas bertanya, "Maaf anak muda, bisa kamu jelaskan maksud pertanyaanmu tadi?" Si pemuda pun menjawab sambil tertawa, "Begini kek, kalau kakek mati, nanti saya mau titip surat buat ayah saya. Ayah saya itu sudah mati beberapa tahun yang lalu kek." Mendengar ucapan itu, Abu Nawas pun merasa kesal. Namun ia tahu jika ia marah, si pemuda justru akan merasa puas karena berhasil mengerjainya. Dengan senyum penuh makna, Abu Nawas pun menjawab, "Terima kasih atas kepercayaanmu anak muda. Tapi mohon maaf, saya tidak bisa memenuhi permintaanmu." "Loh, kenapa kek? Apakah kakek keberatan?" "Tenang saja kek, suratnya nanti saya selipkan di kain kafan kakek kok," balas si pemuda masih mencoba meledek. "Bukan itu masalahnya anak muda," jawab Abu Nawas dengan tenang. "Kalau nanti saya mati, saya tidak tahu arah jalan menuju neraka jahanam. Tapi jangan khawatir, saya punya solusi. Lebih baik kamu pergi ke Mesir. Surat untuk ayahmu bisa dititipkan ke Fir'aun. Dia pasti tahu alamatnya." Spontan ucapan Abu Nawas membuat semua orang di warung tertawa terbahak-bahak. Mereka tidak bisa menahan gelak tawa hingga perut mereka terasa sakit. Sementara itu, wajah pemuda mendadak pucat dan menahan malu tanpa berkata apa-apa lagi. Pemuda itu langsung pergi meninggalkan warung dengan langkah yang gontai. Kisah selanjutnya. Awal kisah, suatu hari Abu Nawas memutuskan untuk menemui seorang ulama besar yang terkenal sangat bijak dan taat beribadah. Ulama ini dikenal sangat dihormati oleh banyak orang di kota itu karena ilmu dan ketaatannya kepada Allah yang luar biasa. Abu Nawas berpikir, jika ada orang yang tahu siapa yang paling dicintai oleh Allah, tentu saja dia. Setibanya di rumah sang ulama, Abu Nawas dengan senyum nakal berkata, "Assalamualaikum wahai guru yang bijak." "Waalaikumsalam Abu Nawas," sahut sang guru. "Ada keperluan apa engkau datang kemari Abu Nawas?" tanya sang ulama. Abu Nawas pun menjawab, "Maaf Tuan Guru, aku datang ke sini untuk menanyakan satu hal yang sangat penting. Siapakah yang paling dicintai oleh Allah?" Ulama itu mengangkat wajahnya dan tersenyum lembut. "Abu Nawas, pertanyaanmu memang mulia sekali. Orang yang paling dicintai Allah adalah mereka yang taat, yang beribadah dengan penuh kesungguhan, yang menjauhi segala dosa dan selalu mengikuti ajarannya." Abu Nawas mengangguk, tapi di dalam hatinya ia merasa masih ada sesuatu yang belum terjawab. "Oh begitu ya. Lalu orang yang sering berbuat salah, yang bahkan kadang lupa beribadah, apakah mereka tidak dicintai Allah?" tanya balik Abu Nawas. Sang ulama tersenyum lebar mendengar pertanyaan yang cukup mengejutkan itu. Sang ulama melanjutkan, "Tentu saja Abu Nawas, mereka yang selalu berusaha mendekatkan kepada Allah dengan taubat, dengan kesadaran akan dosa-dosanya, dan berusaha untuk memperbaiki diri, pasti akan mendapatkan kasih sayangnya. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang." Abu Nawas memandang sang ulama dengan mata yang penuh rasa ingin tahu. Jadi, apakah itu artinya orang yang taat beribadah tidak lebih dicintai Allah daripada mereka yang bertaubat?
Ulama itu terdiam sejenak. Tentu saja taubat adalah pintu yang sangat besar untuk mendapatkan kasih sayang Allah. Tidak ada yang lebih besar bagi Allah selain hambanya yang kembali dengan tulus, yang menyadari kehilafannya dan berusaha berubah menjadi lebih baik. Abu Nawas tersenyum tipis. Jadi kalau begitu, orang yang paling dicintai Allah itu adalah mereka yang tidak hanya taat, tetapi juga yang sadar akan kelemahan dan kesalahannya, yang terus berusaha meski pernah jatuh, sahut Abu Nawas. Ulama itu mengangguk. Betul Abu Nawas, setiap orang meskipun pernah jatuh selalu ada kesempatan untuk kembali dan mendekat kepada Allah. Allah sangat mencintai hambanya yang selalu kembali kepadanya dengan hati yang tulus, sahut sang ulama. Setelah mendapatkan jawaban yang memuaskan dari sang ulama, Abu Nawas dengan penuh renungan pulang dari rumah sang ulama. Ia merenungkan kata-kata ulama tersebut, menyadari bahwa bukan hanya orang yang taat yang dicintai Allah, tetapi juga mereka yang berusaha dengan sepenuh hati untuk memperbaiki diri, bahkan jika mereka pernah tersesat. Kisah selanjutnya. Hari itu, Baginda Raja tiba-tiba ingin menyamar menjadi rakyat biasa. Beliau ingin menyaksikan kehidupan di luar istana tanpa sepengetahuan siapapun agar lebih leluasa bergerak. Baginda Raja mulai keluar istana dengan pakaian yang amat sederhana, layaknya seperti rakyat jelata. Di sebuah perkampungan, beliau melihat beberapa orang berkumpul. Ia mendekat dan melihat seorang ulama sedang berbicara tentang kehidupan setelah mati, khususnya alam barzah. Orang-orang tampak mendengarkan dengan khusyuk. Tiba-tiba, seorang pria yang penasaran mengangkat tangannya dan bertanya kepada sang ulama, "Wahai Tuan, kami pernah mendengar bahwa orang-orang kafir disiksa setelah mereka meninggal. Tetapi beberapa kali kami mengintip kuburan mereka. Kami tidak melihat apa-apa. Kami tidak mendengar teriakan. Tidak ada suara kesakitan. Jadi, bagaimana bisa kita percaya pada sesuatu yang tak terlihat oleh mata?" Ulama itu tersenyum bijak, lalu berkata, "Pertanyaanmu menarik, nak. Begini, coba ingatlah. Pernahkah kamu melihat seseorang yang sedang tertidur lelap? Kadang-kadang saat dia bermimpi buruk, dia merasakan ketakutan yang luar biasa, seolah-olah sedang dikejar atau digigit ular. Tubuhnya mungkin keringatan, bahkan mungkin merintih ketakutan. Sementara kamu yang duduk di sampingnya tidak melihat atau merasakan apapun." Sang ulama melanjutkan, "Itulah yang terjadi di alam barzah. Seperti mimpi, apa yang dialami seseorang di sana adalah nyata bagi mereka, meskipun kita yang hidup tidak bisa melihatnya. Alam barzah adalah alam yang hanya bisa dialami oleh jiwa yang sudah berpisah dari tubuh." Baginda Raja mendengarkan penjelasan ulama itu dengan penuh perhatian. Jawaban yang diberikan ulama itu benar-benar menyentuh hatinya. Baginda merasa kagum akan kebijaksanaan ulama tersebut yang mampu menjelaskan hal-hal gaib dengan cara yang mudah dipahami. Baginda pun semakin penasaran dan memilih untuk tetap berada di sana, mendengarkan ulama itu berbicara lebih lanjut tentang alam akhirat. Ulama itu kemudian melanjutkan pembahasannya tentang surga, sebuah tempat penuh keindahan yang tak terbayangkan. Ia menjelaskan bahwa di surga tersedia hal-hal yang disukai oleh manusia, termasuk benda-benda yang sangat indah dan tak ada tandingannya di dunia. Salah satu benda itu adalah sebuah mahkota yang begitu berkilauan, terbuat dari cahaya, dan keindahannya melampaui seluruh isi dunia. Baginda semakin penasaran dan merasa sangat ingin melihat sendiri kemegahan mahkota surga yang dikatakan lebih berharga dari semua kekayaan dunia. Setelah selesai mendengarkan ceramah itu, Baginda kembali ke istana
dengan hati yang masih dipenuhi rasa ingin tahu. Setibanya di istana, Baginda memanggil Abu Nawas, seorang yang dikenal cerdik dan selalu mampu menghadapi berbagai tantangan dengan solusi yang tak terduga. Abu Nawas pun segera menghadap Baginda Raja. Sesampai di istana, Baginda Raja berkata, "Abu Nawas, aku ingin engkau pergi ke surga dan membawakan aku sebuah mahkota yang terbuat dari cahaya. Katanya, mahkota itu begitu indah hingga tak ada yang mampu menandinginya di dunia ini." Abu Nawas tersenyum mendengarkan permintaan Baginda yang tak lazim itu. Dengan hormat, ia menjawab, "Ampun Paduka, hamba sanggup melaksanakan perintah Baginda. Tetapi ada satu syarat yang harus Baginda penuhi terlebih dahulu." Baginda Raja terkejut, sekaligus penasaran, lalu bertanya, "Syarat apa yang engkau maksud Abu Nawas?" "Syaratnya," kata Abu Nawas, "Baginda harus menyediakan pintu menuju surga, karena setiap alam memiliki pintunya sendiri. Pintu dunia adalah kelahiran, pintu alam barzah adalah kematian, dan pintu alam akhirat adalah kiamat. Jadi, untuk mencapai surga dan mengambil mahkota itu, dunia harus kiamat terlebih dahulu." Baginda Raja pun terdiam, merenungi jawaban Abu Nawas. Permintaannya yang tampak sederhana ternyata tidak mungkin dipenuhi tanpa hal yang mustahil terjadi. Dalam keheningan itu, Baginda menyadari keinginannya memang tidak masuk akal. Baginda Raja pun tertawa kecil, menyadari kecerdikan Abu Nawas, lalu berkata, "Baiklah Abu Nawas, kau memang selalu punya cara untuk menjawab setiap perintahku." Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Ampun Paduka, hamba hanya berusaha memenuhi perintah Baginda sebaik-baiknya." Setelah itu, Abu Nawas mohon diri, meninggalkan Baginda Raja yang masih terkesan oleh jawabannya yang cerdik dan bijaksana. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.